Oke, kita lanjut ya. Di pertemuan 11 itu ini harusnya 11 ya, di modul persediaan kita bahas soalnya ya. Nah, pertama adalah ini tidak ada di copy ya, tapi ya tidak apa-apa lah kalau kita bahas sedikit ya. Jadi pernyataan berikut ini tidak tepat terkait modul persediaan adalah yang tidak tepat ya teman-teman. Nah, di sini menghasilkan output berupa buku persediaan. Nah, ini benar ya. Ini ada di slide 12 ya. Slide 12. Nah, terus yang B. Nah, yang B ini kenapa ini jawaban yang benar? Berarti kan yang tidak tepat ya. Nah, salah satu lingkup aplikasi adalah pengaturan referensi supplier. Nah, ini salah ya. Yang benar itu adalah referensi dari kode barang. Ya, harusnya kode barang, bukan referensi supplier. Ini kewenangan pengguna aplikasi terdiri dari operator dan approver. Ini benar ya. Ini kalian bisa cek di slide ke slide ke-15 ya. Itu ada di PPT yang modul persediaan itu, kalau itu yang 11 ya. Nah, ini sumber data berasal dari BSE, ini benar ya, karena persediaan itu hakikatnya sama dengan aset tetap. Mereka juga pakai BAST. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Nah, kita lanjut ya. Nomor 2, pengelolaan persediaan unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang atau UAP KPB disebut dengan, nah ingat ada dua ya, itu induk pembantu dan satker induk dan satker pembantu. Kalau satker induk itu adalah UA KPB ya. Nah, bedanya cuma di P-nya aja. Kalau ini kuasa tapi pembantu. Di sini adalah satker bantu ya. Kalau pengen lebih jelas, kalian bisa lihat di slide ke-14 ya. Saya silahkan saja. Oke, kita lanjut. Nomor 3, Bu. Yang bukan ya, ini yang bukan merupakan kewenangan pengguna operator. Nah, ini juga kalian bisa cek di slide ini ya, slide ke-15 sama dengan nomor 1 tadi. Nah, jadi setup metode pencatatan persediaan itu hak operator, ini benar. Pencetakan laporan persediaan ini benar. Terus perekaman transaksi persediaan masuk ini benar. Nah, yang salah, yang benar adalah yang C. Kenapa? Karena operator melakukan tutup buku periode ini adalah hak dari validator ya. Nah, validator. Nah, jadi ini perlu di garis bawahi ya. Sorry, kok validator sih? Approver, I'm sorry. Ya, approver. Nah, jadi ini C ini adalah tugas dari approver. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Oke, kita lanjut. Oke, metode yang harus disetting terlebih dahulu pada awal periode penggunaan modul persediaan sakti sebelum melakukan migrasi adalah metode. Nah, ini jelas ya. Jadi ingat di di modul persediaan itu ada metode pencatatan dan penilaian. Nah, pencatatan itu kita pakai perpetual, tapi pelaporannya periodik ya. Perpetual periodik. Tapi penilaiannya adalah HST. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Ya. Kalian bisa cek di slide 17 sampai 30 ya, yang bagian slide ini, slide 17 sampai 30. 20. Nah, kalian bisa cek di situ ya. Oke, lanjut. Migrasi saldo awal persediaan ke modul persediaan sakti dilakukan oleh, nah ini gampang ya. Jadi migrasi itu hanya dilakukan oleh satker yang sebelumnya menggunakan aplikasi persediaan dan belum pernah menggunakan modul persediaan. Nah, ini ya. Migrasi itu tidak dilakukan oleh satker yang baru ya. Satker yang apa? Satker yang harusnya udah pernah pakai gitu. Ya, kita lanjut. Ini ada di slide ke-17, kalian silahkan lihat ya. Itu ada, biar pengen itu memastikan saja jawabannya silahkan. Lanjut nomor 6, metode penilaian persediaan yang diterapkan pemerintah saat ini adalah, nah penilaiannya jangan sampai salah. Yang pasti Vivo salah ya, ini di AKM ya. Jadi HST ya, harga satuan terakhir itu metode penilaian dari persediaan pemerintah. Nah, kalian bisa cek di slide ke-19. Silahkan. Oke, kita lanjut. Nomor 7 ya.
aktivitas migrasi data persediaan yang benar dalam siklus persediaan melalui sakti adalah, nah, migrasi itu salah satu contoh tadi ya yang di soal nomor 5. Jadi gini, kita lihat yang data migrasi meliputi ADK transaksi dan ADK referensi. Nah, ini benar ya, karena kalian bisa cek di slide ke-17 juga sama. Kalian silahkan cek. Nah, yang B, data pertama kali dilakukan migrasi adalah ADK transaksi. Nah, sebenarnya salah ya. Jadi yang pertama kali itu adalah nih referensi, ini yang pertama, baru yang kedua itu transaksi. Nah, sama kalian bisa cek di sini ya di slide 17 sampai 20 sama dengan soal 5 tadi. Migrasi data dilakukan setiap periode penyusunan neraca semesteran. Nah, sebenarnya itu di akhir periode bukan di di semesteran. Kalian bisa cek lagi di slide, ya kurang tepat ya. Pencocokan kelengkapan data dilakukan sebelum pembentukan ADK transaksi. Nah, ini harusnya sesudah ya, bukan sebelum. Jadi kalian bisa cek lagi di slide 17. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, next kita lanjut. Nomor 8 dan 9. Berikut ini yang termasuk dalam persediaan selain berasal dari pembelian, kecuali, nah, oke. Selain berasal dari pembelian, berarti kan semua persediaan. Hibah masuk, ya, ini bisa. Transaksi ATR, nah ini bukan persediaan, ini adalah apa kemarin? Aset tetap ya. Aset tetap renovasi. Nah ini kan dari namanya aja bukan ini, bukan persediaan. Barang rampasan ini termasuk ya. Transfer masuk benar juga. Nah, kalian bisa lihat di ini ya, di slide ke-23 ya, silahkan. Itu ada daftar apa saja sih yang termasuk persediaan. Nah, ATR ini tidak termasuk, jadi ini agak salah ya. Oke, nomor 9. Beban pemakaian persediaan dilaporkan oleh Satker dilaporkan pada. Nah, ini kan berarti akunnya itu kan beban persediaan. Berarti kan ini masuk di LO, jelas ya. Ini kan beban ya, sama dengan di aset tetap tadi, beban penyusutan, beban-beban itu masuk di LO ya. Oke, gampang lah. Lanjut nomor 10, nomor terakhir. Pernyataan yang kurang tepat adalah, nah, ini kita bisa dicek ya teman-teman di slide. Ini di slide ke-21 ya. Nah, slide 21. Yang pertama adalah kita lihat referensi kode barang di persediaan UAP KPB mengikuti referensi kode barang dari UAP KPB. Nah, ini benar ya. Kalian bisa cek di slide 21, ini benar. Karena pasti referensi kode barang itu pasti ngikutin dengan kode barang persediaan pasti ngikutin kode barang yang ada di UAP PB. Karena kan ini dia satker induk ya, pasti ngikutin. Oke, migrasi persediaan hanya dilakukan sekali sepanjang pemakaian sakti dan dilakukan sebelum transaksi persediaan yang lain sudah dimiliki. Nah, ini benar ya. Ini bisa kalian juga cek di slide 17 sampai 20 ya tentang migrasi. Silahkan saja, ini benar. Operator modul persediaan mempunyai wewenang atas perekaman kontraksi persediaan. Nah, ini benar ya. Ini kok nggak salah kita lihat di ini ya. Coba lihat di slide-nya. Di slide Oke. Koreksi persediaan. Nah, koreksi harus mendapat persetujuan approval. Nah, di sini koreksi, kan tadi pertanyaan apa sih? Operator memiliki wewenangnya. Oh ya, oke. Oke, baik koreksi maupun ini itu hanya dilakukan oleh operator ya, jadi punya wewenang juga. Tapi approval tetap harus dari approval-nya harus dari approval. Oke, kalian bisa lihat di slide berapa nih? Slide 24 ya. Sedangkan yang tadi nih ya, pencatatan referensi kode barang dilakukan oleh operator. Nah, mengikuti kode barang sama ya. Nah. Oke. Nih ya, kalian bisa lihat yang migrasi juga. Hanya dilakukan sekali sepanjang pemakaian sakti dilakukan sebelum transaksi yang lain diumumkan. Berarti kan benar ya. Yang tadi aku udah bilang. Nah, yang salah ini yang di catatan referensi kode barang mode persediaan dilakukan oleh WAK PB level of approval. Ini salah ya. Jadi ini jawabannya benar. Kenapa? Kita lihat di PT tadi. Nah, di PPT tadi ya kita lihat teman-teman ini kita cek tadi mana tadi. Ini hanya dilakukan
level operator ya. Jadi operator maupun koleksi atau referensi kode barang itu yang mereka yang punya wewenang ya. Ya, jadi bukan si approval. Oke. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Mungkin itu saja ya penjelasan dari aku tentang pembahasan soal siap ini sampai ke TM3. Semoga bermanfaat. Silahkan, memang materi siap ini hanya hafalan, tapi berhati-hati kawan, karena ya untuk membantu nilai-nilai yang lain mungkin. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bertemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.